ukurannya sangat kecil sekali, ya. Nilai uang emas massa 2,4 gram, diameternya hanya 7 mm dengan ketebalan 3 mili dan bentuknya adalah kotak. Pada zaman Majapahit disebut sebagai pisis. Lambat laun masyarakat menerimanya sebagai alat pembayaran, karena sebelum itu tidak ada sarana atau media yang memadai yang bisa dijadikan sebagai alat pertukaran selain daripada barter. Berjuta-juta koin kepeng setiap tahunnya dibawa oleh pedagang Cina ini untuk dibawa ke perdagangan di Jawa. Saking banyaknya uang-uang kepeng itu masuk ke tanah Jawa, fungsi uang lokal, uang massa itu makin lama makin tergantikan oleh uang-uang kepeng, yaitu Tien Fu Chen Pao. Juga ada koin-koin palsu 2 buah. Kalau yang sebelah kiri adalah tiruan dari dinasti Ming, yaitu Yongle Tung Pao. Kemungkinan ini dibuat dari Cina, yaitu palsu dari Cina. Oh, yang pertama ini adalah yang cukup langka, Xuan Ke Yuan Po. Ini cukup langka. Kalau pasaran sekarang kira-kira antara $1.000 atau 16 juta. Baik, selamat pagi kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang terhormat. Pagi hari ini kami akan memberikan pemaparan mengenai hasil kajian numismatika atas koleksi uang-uang kepeng Cina yang ada di Museum Kunta Tular. Pembahasan ini kami akan bagi dalam 3 bagian. Yang pertama mengenai sejarahnya, yang kedua mengenai cara penemuan, penulisan dan pembacaan uang kepeng tersebut, dan ketiga adalah laporan hasil kajian. Kalau kita berbicara tentang uang kepeng yang ada di Jawa, maka kita harus juga berbicara mengenai uang asli lokal yang dulu pernah dicetak di Jawa. Kedua mata uang tersebut, ya, uang kepeng dan uang massa yang kita sebutnya adalah sebagai uang massa, sangat berkaitan satu sama lainnya. Mereka beredar secara bersama-sama, dipergunakan juga bersama-sama, dan pada awalnya mereka adalah saling melengkapi. Uang massa fungsinya adalah sebagai uang dengan nominal yang besar, sedangkan uang kepeng fungsinya adalah sebagai uang kecil atau uang receh. Pembahasan ini kami mulai dengan prasasti Bulai, yaitu tahun 860 Masehi, di mana telah dilakukan standarisasi atas satuan berat mata uangnya, sehingga dalam prasasti berikutnya setelah prasasti Bulai ini akan banyak dicatat atau diceritakan mengenai mata uang ya, sebagai berikut. Yang pertama, yang terbesar adalah satuan kati, beratnya sekitar 760 gram. Ya, ada juga yang namanya tahil, suwarna, darana, beratnya sama 38 gram. Tetapi kalau suwarna ini khusus satuan nilai untuk emas, sedangkan untuk darana satuan nilai khusus untuk perak. Tetapi kalau kita lihat dari prasasti-prasasti yang ada, bahwa mata uang tersebut, kati, tahil, suwarna, darana, fungsinya adalah terutama untuk pembayaran pajak, ya. Jadi bukan untuk peredaran di masyarakat umum. Untuk pembayaran pajak, misalnya pajak desa secara tahunan, pajak untuk sawah-sawah, serta pajak-pajak lainnya, dan juga untuk jual beli tanah atau gade tanah, pembayaran utang piutang dalam jumlah yang besar, ataupun pembelian barang-barang dalam jumlah yang besar. Sedangkan mata uang yang beredar dalam masyarakat, yaitu mata uang emas dan perak yang disebut sebagai uang massa, dengan satuan nilai adalah massa 2,4 gram, atak 1,2 gram, dan kupang 0,6 gram.
Ada lagi satuan yang lebih kecil yang disebut sebagai saga, atau beratnya 0,3 gram. Tapi kemungkinan uang saga ini tidak pernah dicetak. Nah, inilah mata uang yang pertama kali dicetak di Indonesia, di Nusantara, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram, sewaktu diperintah oleh bangsa Salendra sekitar tahun 860 Masehi. Ukurannya sangat kecil sekali, ya. Nilai uang emas massa 2,4 gram, diameternya hanya 7 mm dengan ketebalan 3 mili dan bentuknya adalah kotak. Pada sisi depan itu tertulis atau dicap huruf Devanagari tak. Sedangkan bagian belakangnya adalah pola biji wijen. Sedangkan uang peraknya yaitu satuan massa 2,4 gram, diameternya sekitar 11 sampai 12 mm. Ya, dan bentuknya adalah flat atau datar. Pada bagian depan dicap huruf Devanagari Ma. Sedangkan bagian belakangnya adalah pola kelopak bunga cendana. Sekilas bahwa mata uang ini seperti mata uang sederhana saja. Uang perak dengan beratnya 2,4 gram. Tapi pada tahun 876 dalam prasasti tercatat bahwa 1 ekor kambing dapat dibeli hanya menggunakan 4 massa perak ini saja. Sehingga kita sekarang bisa mengetahui bahwa nilai nominal dari uang massa ini sangat tinggi sekali. Nah, pada masa-masa kerajaan Mataram inilah orang-orang Cina dari negeri Tang mulai datang ke tanah Jawa. Mereka memperkenalkan dirinya sebagai orang Tang, Tangren, Tanglang, dan akhirnya berubah menjadi Tenglang. Dan sampai sekarang orang Cina atau orang Tionghoa di Indonesia menyebut dirinya sebagai orang Tenglang. Artinya adalah orang Tionghoa, bukan orang Tang lagi. Dan seiring dengan kedatangan mereka, mereka membawa dan memperkenalkan mata uangnya yang disebut dengan Jian, yang mempunyai ciri khasnya, mempunyai lubang persegi di tengahnya. Orang Belanda menyebutnya sebagai pice, yang akhirnya menjadi picis, dan orang Jawa menyebutnya sebagai kepeng atau gobok. Pada zaman Majapahit disebut sebagai pisis. Lambat laun masyarakat menerimanya sebagai alat pembayaran. Karena sebelum itu tidak ada sarana atau media yang memadai yang bisa dijadikan sebagai alat pertukaran selain daripada barter. Mata uang ini dibawanya adalah dengan cara direnteng, di mana 200 keping disebut sebagai atak, ya, atau saatak, akhirnya berubah menjadi sata, dan 1000 keping disebut sebagai tali atau peku. Ini adalah jenis ikatan awalnya. Ya, pada awalnya adalah hanya 2, atak dan tali. Tapi nanti ya dalam periode jauh ke depan, 300 atau 400 tahun kemudian, ada timbul istilah baru lagi dalam kepeng yang lebih besar lagi, di mana 1 laksa sama dengan atau 1 bungkus sama dengan 10.000 keping, dan 1 keti sama dengan 100.000 keping. Tapi cara pembawaannya ya, 1 keti atau 100.000 bukan direnteng menjadi 1, tidak. Karena 100.000 keping itu beratnya sekitar 350 kg. Ya, jadi pembawaannya adalah tetap sata 200 keping, ya, di mana 5 sata diikat menjadi 1 tali, dan 10 tali diikat menjadi 1 laksa, dan 10 laksa sama dengan 1 keti. Pada tahun 929 sewaktu Raja Mpu Sendok memindahkan ibu kota kerajaannya ke Jawa Timur. Kerajaannya masih bernama Mataram, dan ibu kotanya pun juga disebut sebagai Medang, walaupun lokasinya sudah di Watugaluh di daerah Jombang. Tetapi
mata uang masa emas dan perak itu masih tetap dicetak. Ya, dalam periode setelah perpindahan mungkin sampai dengan tahun 1292, yaitu saat kejatuhan dari kerajaan Singosari. Tapi dalam proses pencetakannya itu sudah mengalami perubahan bentuk, di mana uang emasnya yang tadinya bentuknya kotak sekarang menjadi bulat. Tapi beratnya tetap sama, 2,4, 1,2, dan 0,6 gram. Sedangkan uang peraknya yang tadinya satuan massa, uang peraknya itu tadinya datar, sekarang berubah menjadi cembung. Satuan massanya yang tadinya 11 sampai 12 mm diameternya, sekarang menjadi 15 mm. Nah, perdagangan antara Cina dan Jawa dari masa periode ini itu masih tetap intens sampai dengan masa-masanya kerajaan Majapahit. Tapi yang paling puncak-puncaknya adalah pada saat dinasti Sung di Cina, tepatnya adalah dinasti Sung Utara tahun 960 sampai dengan 1127. Kalau zaman di Jawa, di sini kira-kira zaman setelah perpindahan sampai zamannya awal-awal berdirinya kerajaan Panjalu, kira-kira tahun 1135. Dan karena puncak-puncaknya perdagangan tersebut, sehingga berjuta-juta koin kepeng setiap tahunnya dibawa oleh pedagang Cina ini untuk dibawa ke perdagangan di Jawa. Sehingga akhirnya saking banyaknya uang-uang kepeng itu masuk ke tanah Jawa, fungsi uang lokal, uang massa itu makin lama makin tergantikan oleh uang-uang kepeng, sehingga akhirnya sama sekali digantikan oleh uang-uang kepeng tersebut. Jadi pada tahun 1358 misalnya ya, ada kitab Utara Menawa. Ya, ini tercatat dalam piagam Trawulan tahun 1358. Ya, dicatat bahwa seluruh sanksi dan denda dari yang terkecil sampai terbesar dinyatakan dan dibayar dengan uang pisis, uang kepeng. Dari yang terkecil satak atau satak sawe ya, satak atau sawe 200 sampai 250 keping sampai dengan yang terbesar saketi 6 laksa 160.000 keping. Bahkan pada zaman-zaman itu juga kerajaan Majapahit sudah mengadopsi secara total uang-uang kepeng itu menjadi uang yang tidak resmi yang beredar secara sah di seluruh wilayah kerajaannya. Dan sejak saat itu gaji-gaji pegawai kerajaan pun sudah dibayar dengan menggunakan uang-uang pisis. Dan inilah akhir daripada penggunaan uang massa, baik emas atau perak yang tadinya berfungsi sebagai uang besar, secara total sekarang sudah digantikan dengan uang-uang kepeng. Tahun 1405, Cheng Ho mulai melakukan perjalanan muhibahnya ke wilayah-wilayah di Nusantara. Dan tahun 1406, mereka sudah mendarat di wilayah Jawa Timur. Cheng Ho membawa juru tulis dan juru bahasanya yang bernama Mahuan. Ya, dan beliau mencatat seluruh kisah perjalanannya dalam bukunya yang terkenal yaitu Ying Yai Senglan. Mahuan mencatat bahwa pertama kali mereka mendarat di Tuban, lalu dilanjutkan ke Gresik, setelah itu ke Surabaya, dan terakhir ke Majapahit di mana raja bertempat tinggal. Mahuan juga mencatat bahwa mata uang Cina dari berbagai dinasti umum digunakan di sini. Dalam melakukan transaksi, pembayarannya memakai uang yen tembaga dari Cina. Orang-orang di sini sangat senang dengan porselen Cina dengan motif hijau bunga, juga kain sutra, manik-manik dan lain-lainnya. Dan mereka membelinya dengan menggunakan uang-uang yen. Tommy Pires adalah seorang kebangsaan Portugis, petualang Portugis yang melakukan perjalanan
penjelajahannya di wilayah-wilayah di Nusantara dari tahun 1512 sampai 1515. Dan Tommy Pires mencatat seluruh kisah perjalanannya dalam bukunya yang terkenal yaitu Summa Oriental. Ya, beliau mencatat dalam bukunya bahwa mata uang di Jawa adalah uang-uang kaisa dari Tiongkok. Di Jawa tidak memiliki mata uang emas atau perak. Semua perdagangan dilakukan dengan koin-koin kaisa. Pada akhir abad ke-15 sampai dengan awal abad ke-16, sinar kegemilangan, kemegahan Majapahit makin lama makin menurun, makin meredup. Ini karena akibat konflik internal, perebutan kekuasaan, dan juga serangan mematikan dari kerajaan Demak. Sirna ilang kertaning bumi. Tapi di wilayah Jawa bagian barat muncul suatu kerajaan baru dengan ekonomi yang baru juga, yang sinarnya makin lama makin mencorong, yaitu kerajaan Banten. Kalau dulu pada zaman Majapahit, pedagang-pedagang yang datang adalah terutama dari Cina, dari Khmer, dari Kamboja, dari Champa, dari Yavana, Kuda, dan daerah-daerah India lainnya. Tapi kalau di Banten, selain pedagang-pedagang tersebut, datang juga pedagang-pedagang dari Eropa, seperti Denmark, Perancis, Portugis, Inggris, dan juga Belanda. Jadi kita dapat membayangkan bagaimana ramainya kehidupan ekonomi di Banten, bagaimana hebohnya pasar-pasar, suasana pasar di sana. Pada pertengahan abad ke-16, pemerintah Ming benar-benar menyetop seluruh ekspor kepengnya ke tanah Jawa. Akhirnya dicari alternatif lain ya untuk menutupi kekurangan uang kepeng tersebut, yaitu diimpor dari Korea, Jepang, dan Annam atau Vietnam. Dan pada masa-masa itu oleh pedagang-pedagang Cina dan pihak swastanya di Cina dibuat uang kepeng-kepeng palsu yang terbuat dari timah hitam dan ampas tembaga yang disebut dengan picis. Dan bahkan picis itu tidak berlaku di negerinya sendiri, di Cina. Nah, inilah bedanya antara kepeng Cina dengan uang-uang picis. Kalau kepeng Cina itu adalah uang sah, uang resmi, uang yang berlaku di Cina, dan sama seperti yang berlaku juga di Jawa. Tetapi uang picis tidak berlaku di Cina, tetapi berlaku di Jawa. Pada saat VOC mulai masuk ke wilayah Nusantara di Banten, awalnya mereka menolak menggunakan uang-uang picis tersebut karena dianggap sebagai uang jelek, dan memang betul-betul jelek, sangat rapuh sekali. Begitu satu pegu atau seribu keping jatuh ke tanah, pasti belasan keping akan hancur. Tapi ujung-ujungnya malah VOC membuat picis-picis palsu itu di Siam, di Thailand, untuk dimasukkan ke Jawa. Nah, karena seringnya kekurangan uang kecil, maka VOC meminta di perusahaan induknya di Belanda untuk dibuatkan uang-uang guna dipakai bukan hanya di Jawa tapi di Nusantara, yang disebut sebagai duit VOC. Koin-koin itu mulai masuk tahun 1726 ya, dipakai di Jawa atau di Nusantara ya, dan akhirnya berlaku secara umum, secara banyak, masuknya dengan banyak sekali, sehingga mengurangi secara pelan-pelan pemakaian uang kepeng dan uang picis dari tiruan uang kepeng tersebut, sehingga akhirnya secara total uang kepeng dan uang picis seluruhnya digantikan dengan uang-uang VOC. Hanya Bali satu-satunya wilayah di Nusantara yang masih tetap menggunakan uang kepeng bahkan hingga tahun 1950. Lalu bagaimana cara penemuan dari uang-uang kepeng itu di Jawa Timur? Ya, ada dua cara. Yang pertama adalah dari dasar Sungai Berantas. Jadi penduduk yang tinggal di sekitar aliran Sungai Berantas banyak yang mempunyai mata pencarian
yaitu mencari pasir di kedalaman Sungai Berantas. Mereka dengan kapalnya lalu menyelam di bawah dengan membawa rinjing, yaitu dengan merok pasir di dasar sungai, lalu naik ke atas dan di pasir-pasir dalam rinjing tersebut dimasukkan dalam perahu. Dan itulah proses penyortirannya. Apa yang didapat? Bisa kepeng, bisa uang-uang massa, emas-emas perhiasan, ataupun bahkan tidak mendapat sama sekali. Tapi mereka sudah mendapat pasir yang bisa untuk dijual. Ya, di sini kelihatan bahwa setelah perahu-perahu tersebut dirasa cukup pasir-pasirnya, maka dibawa ke tepi pantai, ke tepi sungai. Ya, ada yang langsung dimasukkan ke truk dan ada juga yang ditimbun di tepi sungai. Nah, itu kalau di tengah-tengah itu masih kelihatan bahwa ini adalah perahu-perahu yang masih mencari pasir, di mana pelakunya adalah penyelam di kedalaman Sungai Berantas. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan penggalian di dalam tanah. Ya, jadi penduduk yang tinggal di luar aliran Sungai Berantas banyak yang mempunyai mata pencarian sebagai pembuat batu bata. Dan dalam proses penggalian itu maka bisa didapatkan uang kepeng, koin-koin massa, perhiasan emas, bahkan ya, bisa didapatkan patung-patung perunggu ataupun porselin-porselin. Dan inilah dalam proses dia membuat batu batanya. Sedangkan penulisan mata uang kepeng itu, bahwa semua mata uang kepeng bertuliskan, mempunyai tulisan adalah nama gelar kaisarnya, ya, ditambah dengan huruf Yuan Pao atau Tung Pao yang artinya adalah currency, mata uang. Jadi semuanya pasti ada nama gelar kaisarnya. Dan penulisan ini bisa dibuat dalam 4 jenis. Yang pertama adalah Li script, yaitu disebut juga regular script, yaitu huruf pinyin atau huruf kanji yang sampai sekarang masih digunakan di Cina. Yang kedua adalah Sil script, yaitu huruf kanji kuno yang dipakai pada zaman dinasti Qin, ya, zaman-zaman sebelum Masehi, yaitu dengan rajanya kaisarnya yang bernama Qin Shi Huangdi. Yang ketiga adalah running script, yaitu cara penulisan cepat. Dan keempat adalah scribbling script, yaitu dinamakan juga grass karakter. Kami ingin memberikan contoh kepada Bapak Ibu minimal supaya mengenali cara penulisannya. Ini adalah mata uang Xi Dao Yuan Pao dari dinasti Sung yang dicetak pada tahun 976. Pada sebelah kiri ditulis dengan Li script. Ya, sebelah tengah adalah running script dan yang sebelah kanan adalah scribbling script. Tulisannya beda tapi bacanya sama, Xi Dao Yuan Pao. Sedangkan cara pembacaannya ini juga ada 2. Yang pertama adalah huruf yang paling atas, ya, dibaca ke kanan searah jarum jam, yaitu adalah Xuan He Yuan Pao. Sedangkan yang kedua, koin kedua adalah huruf paling atas dibaca ke bawah, lalu dari kanan ke kiri, yaitu Xuan He Tung Pao. Kita lihat perbedaannya, ya, ini maaf saya tidak bawa pointer, ya, bahwa tulisannya berbeda, tapi bacanya sama, adalah Xuan He. Ya, karena koin yang pertama ditulis dalam Li script dan koin kedua adalah Sil script. Koin yang pertama ini adalah yang cukup langka, Xuan He Yuan Pao, ini cukup langka. Kalau pasaran sekarang kira-kira antara $1.000 atau 16 juta. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mulai
memilah-milah koin kopeng dan menemukan Xuan He Yuan Po ini, mohon saya juga dikasih tahu nih ya. Nah, pada tanggal 16, 17, dan 20 Mei kami diundang ke Museum Empu Tantular untuk mengadakan kajian terhadap uang-uang kepeng Cina yang ada dalam koleksinya. Kami juga melihat gudang-gudang penyimpanannya, ya, di mana uang-uang kepeng itu semua diikat dan dimasukkan dalam kotak kayu. Kami juga melihat bahwa ada juga koin-koin yang sudah dicuci, ya, walaupun jumlahnya tidak banyak, dan dicuci itu bahkan sampai kelihatan, yaitu yang sebelah bawah kanannya, bahkan sampai kelihatan warna tembaganya. Kalau menurut kami sendiri, sebaiknya mata uang itu jangan dicuci, biarkan secara alami, apakah temuan sungai atau temuan tanah. Kalau koin-koin itu dicuci, harganya akan jatuh. Kalau koin Xuan He Yuan Po tadi yang harganya 16 juta, kalau dicuci bersih kelihatan warna tembaganya, malah tidak laku. Dijual 100.000 pun tidak laku, karena dianggap uang palsu nih. Tidak ada warna-warna patina atau warna apa sama sekali. Dan kami juga melakukan pemilahan, ya, terhadap uang-uang kepeng yang akan dijadikan kajian, ya, di mana kami membaca uang-uang kepeng tersebut, gelar nama kaisarnya, dan kami memilah-milahkan berdasarkan dinasti yang menaunginya. Dan hasil daripada kajian tersebut kami laporkan dalam tabel berikut ini. Dinasti Sung, ya, itu mencapai yang paling besar 82,7%, yang terbagi antara Sung Utara 81,8% dan Sung Selatan sekitar 0,9%. Dinasti Ming yang kedua 5,1%, dan dinasti Tang adalah yang ketiga 3,1%. Ya. Kami juga mendapati, ya, koin dari 5 dinasti itu adalah 2 keping dan juga dinasti Yuan 1 keping. Kalau kita melihat bahwa dinasti Sung itu segitu besarnya, ya, terutama adalah Sung Utara 81,8%, ini masih sesuai dengan zaman perdagangan zaman itu, di mana pada saat dinasti Sung itulah puncak-puncak perdagangan antara Sino dan Jawa, di mana berjuta-juta keping uang kepeng setiap tahunnya masuk ke tanah Jawa. Dan ini pun juga ditunjang dengan pencetakan produksi uang kepeng, uang cian itu di Cina. Ya, pada masa dinasti Sung Utara, setiap tahun dicetak sekitar 800 sampai 900 juta per tahunnya. Bahkan ada beberapa tahun mencapai lebih daripada 1 miliar. Ya, jadi kalau yang masuk ke Jawa hanya 3, 4, 5 juta, itu hanya 0,4 sampai 0,5%-nya. Ya, kecil sebenarnya. Tapi yang perlu diingat bahwa perlu diketahui bahwa pencetakan uang cian ini bukan dimaksudkan untuk dilakukan ekspor ke luar negeri. Karena uang cian inilah harta bagi kerajaan tengah yang harus dilindungi keberadaannya. Dan salah satu cara untuk melindungi keberadaannya, tahun 985 Kaisar mengeluarkan dekret bahwa barang siapa membawa koin Cina itu 2 renteng sama dengan 2.000 keping, maka akan dipenjara 1 tahun penjara. Dan barang siapa membawa koin Cina itu keluar dari Cina 3 renteng atau 3.000 keping, hukumannya adalah eksekusi. Dan Kaisar juga melarang perdagangan dengan Jawa karena adanya kecurangan-kecurangan. Tapi luar biasanya pedagang-pedagang itu seperti tidak menghiraukan, tidak takut dengan ancaman-ancaman tersebut. Kenapa? Karena penyelundupan mereka pasti bekerja sama dengan
pejabat-pejabat di pelabuhan. Karena begitu kapal itu mau keluar, pasti akan diperiksa dengan pejabat pelabuhan. Dan mereka mengatakan, saya bukan berdagang dengan sopo, tetapi dengan sukitan. Sopo adalah nama Jawa dalam istilah di Cina. Padahal sopo dengan sukitan itu sebenarnya adalah sama di Jawa. Dan bukan hanya uang kepeng saja yang diselundupkan, tetapi juga telur-telur sutra. Ya, tercatat bahwa di Jawa banyak penduduk yang sudah memelihara ulat sutra. Mereka menenun sutra tipis, sutra kuning, dan juga kain-kain dari katun. Dalam pemilihan ini, belum Pak, dalam pemilihan ini kami tidak mendapatkan koin-koin dari dinasti Qing, dinasti terakhir di Cina, dan juga dinasti-dinasti dari dinasti antara. Dinasti-dinasti kecil seperti dinasti Jin, Liao atau Xixia. Tapi kami menemukan koin dari Annam, Vietnam kuno, 1 buah, dan juga koin palsu 2 buah. Ya, koin palsu yang luar biasanya kami juga menemukan begitu banyak koin-koin picis dari Banten, jumlahnya 116 keping. Ini luar biasa sekali. Dan ini juga menandakan ya bahwa koin-koin ini sebenarnya bukan dibawa oleh pedagang-pedagang Cina ke wilayah di Jawa Timur, bukan, karena ini masanya sudah beda. Mereka sudah berdagang ke Banten, ya. Picis-picis itu dibawa ke wilayah Jawa Timur oleh pedagang-pedagang lokal, ya. Terutama adalah pedagang-pedagang Gresik yang dulu banyak berdagang di wilayah Hakang di Banten. Jadi dapat simpulkan bahwa periode setelah kejatuhan Majapahit di wilayah Jawa Timur ini mulai banyak itu perdagangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang lokal. Dan yang terakhir yang kami ingin memberikan ya supaya Bapak Ibu supaya tahu bagaimana koin-koin dalam periode berbagai dinastinya, kami ingin memberikan sedikit contoh, 1-2 contoh saja. Yang pertama adalah koin dari dinasti Tang yang dinamakan oleh Kaiyuan Tungpao. Ya. Koin ini dicetak 300 tahun selama masa pemerintahan dinasti Tang. Di sebelah belakangnya itu ada semacam garisan. Ya. Itu bukan cetaknya blobor, bukan. Karena itu adalah memang variasi. Ya. Kadang ada namanya adalah crescent. Crescent itu bisa di bawah, di kiri, atau di kanan. Yang sebelah kanan adalah zaman 5 kerajaan dan 5 dinasti dan 10 kerajaan, yaitu Tangguh Tungpao. Setelah itu adalah koin dari yang di atas adalah koin dari dinasti Sung. Ini dicetak oleh pendiri dinasti Sung, yaitu Sung Yuan Tungpao. Koin ini dicetak tahun 960. Pada tahun 976, kaisar mengganti gelar kaisarnya dan membuat mata uang dengan namanya Si Daoyanpao yang tadi sudah kita bahas. Karena orang Cina percaya bahwa nama dan kata dapat membawa kekuatan dan kekuasaan. Jadi kalau situasinya sudah tidak menguntungkan, maka nama itu akan dirubah. Ini sama dengan kongsi-kongsi pertambangan di Bangka. Kalau kongsinya itu sudah keadaan merugi terus, maka kongsi itu akan ditutup dan dibuat kongsi baru dengan nama yang baru juga. Tentunya dengan harapan yang baru juga. Yang tengah adalah koin dari dinasti Yuan, dicetak oleh kaisar yang terakhir, Sunti dari dinasti Yuan, yaitu Si Seng Tungpao. Yang sebelah belakangnya itu adalah huruf Mongol, yaitu Mao. Sedangkan yang paling bawah ya itu adalah dari dinasti Ming. Ya, yang pertama adalah Hung Wu Tungpao, yang sebelah kiri yaitu pendiri dinasti Ming, dan yang kedua adalah Yongle Tungpao, yaitu kaisar yang memerintahkan Cheng Ho untuk melakukan pelayaran muhibahnya ke luar negeri. Lalu ada koin dari Annam, yaitu dari dinasti Li, yaitu Tien Fu Chen Pao.
Juga ada koin-koin palsu 2 buah. Kalau yang sebelah kiri adalah tiruan dari dinasti Ming, yaitu Yongle Tungpao. Kemungkinan ini dibuat dari Cina, yaitu palsu dari Cina. Yang kedua, ya, ini agak sulit dibaca, tapi dapat diidentifikasikan yaitu sebagai Cai Yuan Tungpao, yaitu dari dinasti Tang. Dan yang paling kanan ini pasti dicetak oleh orang lokal yang tidak mengetahui atau tidak bisa membaca huruf kanjinya. Dan yang terakhir adalah Picis Banten. Semua Picis Banten menerapkan gelar-gelar kaisar pada dinasti Sung, kecuali koin nomor 3 adalah gelar fantasi, karena tidak ada kaisar Cina yang menggunakan gelar sebagai Tianping. Baik, inilah pemaparan kami, karena saya juga senang tentang sejarahnya, ya. Selanjutnya kami nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain. Sekian dan terima kasih.